Shalom semuanya. Shalom. Baik, saya harap semuanya bersemangat ya, walaupun ini yang kedua kalinya nanti akan mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita buka lagu kita dari nomor 18 halaman 4. Aku berubah seluruh dunia. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi ini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Ya, ketika kita menyerahkan hati kita untuk Tuhan, kita harus menyerahkan semuanya untuk Tuhan ya. Tahu walaupun itu berat, tapi karena kita bersama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya, kita akan lanjut memuji nama Tuhan dari nomor 26. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Sebelum dunia jadi, Dia telah memilih aku. Dia mati dan bangkit, memberi hidup padaku. Aku milikmu, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Dunia bergoncanglah, hatiku takkan gentar. Sandar firman Tuhan, aku berpengharapan. Aku milikmu, tak berubah selamanya. Aku milik Tuhan selama-lamanya. Rohmu memataikan sampai ku jumpa Bapa. Dia hibur dan kuatkan, tak pernah tinggalkanku. Aku milikmu, tak berubah selamanya. Aku milikmu, tak berubah selamanya. Baik, mari kita satukan hati kita. Mari kita bersujud dulu. Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat Tuhan. Kami anak-anak muda ini Tuhan, memberikan hati kami kepada Tuhan. Buatlah kami bisa menjadi alat Tuhan, dan firman yang Kau berikan pada hari ini Tuhan, dari tim mereka yang sharing ataupun dari yang disampaikan di khotbah Tuhan, buatlah itu mengalir dalam hati kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam Tuhan ini. Sebelum masuk pada sesi sharing, kita akan bernyanyi lagi.
nomor 140 halaman 26 dia harus makin bertambah. Shalom. Jadi saya membagikan tentang ketakutan saya, akhirnya saya bisa lawan. Jadi kemarin terakhir kan disuruh buat komitmen gitu. Komitmenku nggak main kayak dulu gitu. Dan dulu yang masuk itu kayak mau yang instan atau pergaulan. Jadi minggu semalam misalnya nanya kayak mana satu minggu ini, kabar baik atau kabar buruk. Jadi aku jawab kabar buruk gitu, karena terlalu cepat untuk pretest dilaksanakan. Itu membuatku takut kayak mana misalkan komitmenku itu berhasil atau enggak. Jadi Senin kemarin kami mulai pretest. Puji Tuhan, aku melakukannya dengan jujur dan bisa menjawabnya karena berkat Tuhan. Tetapi ada satu pelajaran yang ya sedih tapi senang, campur aduk gitu, matematika. Aku orangnya susah untuk menerima soal matematika, soalnya memang dari dulu payah nangkap matematika itu di otakku. Jadi aku berusaha gitu kan untuk memperhatikan guru saat menjelaskan. Pas dijelaskan dikasih soal, bisa itu. Pas itu sebelum pretest. Datanglah waktu pas pretest matematika. Aku mengerjakannya. Kalau aku merasa itu paling rendah KKM lah gitu, 75. Karena aku kayak beberapa nilaiku. Baru aku bilang ke Miss, boleh gak bacakan nilainya? Pas dibaca, ternyata nilainya jelek. Ya, aku sedih sih. Yang sangatlah, yang gak sesuai ekspektasi gitu. Dan kayak harusnya nilaiku harus bisa paling rendah 75 gitu. Ternyata gak lulus. Baru aku diejek temanku karena nilaiku rendah.
Di satu sisi aku sedih, tapi aku senang karena aku melakukannya dengan jujur gitu. Aku berhasil apa ya, melawan ketakutanku yang dulu gitu. Soalnya kalau aku dulu orangnya karena nggak suka mata gitu, jadi kadang nanya jawaban sama kawan. Pas aku mencoba soal pretest matematika itu dengan jujur, ternyata memang itulah cuman kemampuanku sampai situ. Sedih sih karena rendah, baru diejek, terus aku takut kalau misalnya nggak tahu. Jadi pas semalam mak masuk kelas, kawanku tiba-tiba ngejek aku semua nilainya, nilai ini gitu katanya. Baru mamaku nanya, ada apa dengan nilai segitu katanya. Baru mamaku bertanya-tanya sama temanku nengoknya sama aku semua. Baru mama nanya, baru aku bilang gini, maaf mak, nilaiku gak sampai KKM, rendah nilai segini. Aku ngiranya bakal mama tuh marah, memang marah pakai bahasa Inggris kayak wah gitu lah. Aku gak paham. Baru sih itu ya ternyata gak semenakutkan gitu, mama gak marah yang sampai gimana gitu. Mama cuma bilangin ya udah gak apa-apa, yang penting udah jujur gitu. Aku kira mama bakal marah gitu lah, besar-besar, ternyata tidak. Di satu sisi itu gak puas untukku, walaupun itu memang salahku, gak memperhatikan guru mungkin kan. Baru aku nanya, Miss ini salahnya di mana? Ternyata aku salahnya di bagian, kan belajar SPLJV itu kan. Aku salahnya di bagian minus sama plus itu. Aku gak bisa membedakan. Katanya kalau misalkan beda ininya apalah tandanya diginiin, aku salah gitu di bagian itu, jadi salah semua sama HP-nya gitu. Jadi itu aku menyesal gitu. Pas kawan gue ejek lagi, ada satu kesalahan yang gue perbuat. Aku marah sama temanku. Kayak aku bilang gini, kalian nanti aja nilai kalian segitu gitu. Jadi aku agak ada membanggakan diri sedikit. Di situ aku salah gitu. Baru aku minta maaf sama orang itu, baru aku berdoa sama Tuhan, maafkan aku gitu. Itu lega semua karena apa yang sudah tadi kan aku kan kayak kalian nanti aja cuma segitu gitu. Jadi aku lega dari semua itu. Dan ya bersyukur mama nggak marah sih. Dan aku berhasil melakukan atau memenangkan apa yang kutakutkan selama ini, kayak jatuh lagi ke dalam hal itu. Dan ya puji Tuhan, cuma nilai itu yang anjlok, yang lainnya enggak. Dan aku sadar kalau misalkan berarti selama ini memang aku kurang memperhatikan dulu kalau materi gitu. Karena begitu tadi aku perhatikan nilai aku cuma segitu, aku lagi aku nggak memperhatikan. Jadi aku sadar kalau misalkan selama ini karena nanya-nanya nilai tinggi matematika, jadi aku sadar kak, kasihan orang yang selama ini aku nanya dia sudah kerjakan, aku nanya nilaiku bagus, padahal dia udah capek mereka. Aku salah gitu, aku salah, baru aku senang aku bisa melewati hal-hal itu saja. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih untuk Jessica. Itu hal praktis tapi bermanfaat besar. Satu, dia sedang melatih kepercayaan dirinya. Ya, kemudian dia juga jujur dengan dirinya, itu penting. Karena di dunia kerja itu lebih memberikannya, apakah kita mencari uang muka atau apalah gitu ya. Tapi kalau sudah berhasil kita dalam hal kecil, saya bisa jamin ya, dalam perkara besar kita akan berhasil juga. Itu sederhana ya, dunia kerja itu lebih kejam daripada dunia pendidikan. Ya, kalau itu sudah real, kita bertemu dengan fakta yang nyata. Kalau sekolah masih simulasi itu. Sekarang saya juga mau berbagi ya, itu tentang pelayanan di sekolah. Saya mengajar di kelas 2 karena ada peristiwa yang ya, mungkin akan membuat kepala sekolah itu
gitu ya. Karena saya nggak setuju kalau ada rapor siswa yang diganti dia mau SMP 1, saya nggak setuju gitu. Orang tuanya melapor ke inspektorat dan sampai kayak seperti ditekan. Jadi sepertinya dia takut kalau ke depan ini kayaknya gara-gara berusaha ini saya akan semakin apa gitu. Jadi saya dipindahkan ke siswa kelas 2, masuk siang, pulangnya siang, dari siang ya gitu. Saya berjuang ya, walaupun mungkin bagi mereka ya masuk siang ya datangnya siang gitu, tapi memang saya mau berjuang ya, berjuang ya, supaya dalam hidupku saya jadi contoh. Kalau Tuhan pun sudah berikan contoh, saya mau berjuang juga bersama dengan Tuhan gitu. Bukan untuk mencari pujian mereka, bukan untuk supaya terlihat aneh juga, enggak. Tapi bagi saya orang percaya, walaupun mungkin di sini nggak ditulis orang percaya, tapi bagi saya itu hidup saya harus hidup yang di dalamnya ada firman Tuhan. Jadi saya datang setiap pagi, gitu ya. Saya mengajar anak-anak yang tidak tahu baca. Saya pulang lebih lama, gitu. Kadang-kadang orang itu pulang pun semuanya mereka pulang. Aku nggak sampai aku tunggu selesai, semua habis, gitu. Jadi ya memang kalau dibilang capek-capek, karena kan jam 8 di situ mencari anak-anak yang nggak tahu baca itu. Jadi mas sekali nggak ada kita, gitu. Walaupun masuknya kelas 11, gitu. Hari Senin semalam ada peristiwa yang sebenarnya saya sangat sedih dan malu. Gitu. Saya melayani anak-anak itu ya, Nias, gitu. Dan mereka ada 4 orang di tempatku, di kelasku. Kalau dibilang malas, sangat malas gitu. Mereka bisa tidur di kelas itu walaupun cuma ditinggal. Ya, kita menerangkan depan, mereka tidur di belakang. Saya sampai ngences gitu. Bahkan dari itu ada yang nyanyi pun kami, dia nanti gitu. Sudah saya tahu seperti apa. Mungkin waktu persiapan sudah seperti apa ya. Tapi itu sangat mengganggu sebenarnya. Jadi ada juga yang malah di antara mereka gitu, kemudian sama dirinya karena ini umurnya lebih tua gitu, dia masuk sekolah sudah banyak umurnya, 8-9 tahun. Mungkin nggak tahu faktor apa ya, tapi anak lagi juga gitu. Jadi dia malah orang tua yang melapor, akhirnya kami nyatakan gitu. Ya mungkin karena mereka nggak apa ya, punya jajan, mereka pengen jajan. Saya tanya kalian kalau di rumah sarapan nggak sarapan? Tapi kan sebenarnya bagi saya ya, karena dulu waktu kecil saya nggak pernah dikasih uang jajan. Kalau ya orang tua kami kalau dibilang waktu kami SD banyak uangnya, itu yang saya yakini, karena jualan gitu. Tapi memang kami sudah disiplinkan ya, maka kami seperti yang saya bilang keras orangnya, mama kami juga. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada istilah ini mau enggak. Kalau kami nggak mesti kalau jajan hari ini jangan harap kamu jajan 1 minggu itu. Jadi sekeras itu memang gitu. Jadi kalau pun ada orang kawan-kawan yang jalan, ya tahankan gitu. Kami gitu. Kadang-kadang kalau dibandingkan ya mungkin orang tuanya ya sebanyak orang bapak kami gitu. Tapi mereka tiap hari hampir jalan. Kami kalau dibilang ada yang uang yang bisa selalu bisa dicuri gitu, tapi nggak gitu. Karena mungkin berani nyuri kalau semua makan aja, kalau uang nggak gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan diriku sebenarnya sama ya gitu, posisinya mereka sama manusia Tuhan. Aku dengan bapak-bapak mama pun dulu dengan uang mereka yang sebenarnya bagi saya itu cukup mampu gitu, tapi tidak juga diperlakukan seperti yang tadi gitu. Udah kalau kamu mau sekolah aja, nggak ada uang jajan sampai SMP gitu, nggak ada uang jajan. Itu kami SMP itu jalan kaki 5 kilo sekali jalan gitu, pulang 10. Jadi jangan harapkan uang jajan. Jadi kalau kamu mau sekolah sarapan itu pulang sampai di rumah jam 2. Jadi kalau aku pikirkan mereka sebenarnya nanya papanya gitu. Tapi mungkin karena kondisi yang mereka lihat ya seperti itu gitu. Jadi hari Senin semalam waktu upacara ada anak panti sebelum upacara, dia kelas 5, dia masuk di kelas 3 gitu. Dan dia mencuri uang. Dia setelah dia beli dia keluar, dia balik lagi. Kemudian ada adiknya kelas 1, dia sekolah tetap Bapak Johnson gitu. Kelas 1 dia terakhir keluar dari situ dan ada orang tua murid yang melihat. Dan dia melapor kepada wali kelas itu. Akhirnya diperiksa salah satu kelas muridnya.
mulai impres. Dia kan nggak mau, namanya juga pasar, jujur dia. Bukan cuma aku yang ambil, dipanggil nama. Aku jujur sama adikku, sedih di situ nih. Sedih, malu gitu ya. Orang Kristen loh ini gitu. Itu beban gitu, sangat berat. Pada saat acara itu, saat kejadian itu, ada muridku yang ulang tahun. Jadi aku sedang ngurus itu gitu. Datang guru agama Kristen itu dibawa yang kelas. Aku sedang bagi kue, gitu. Sedang potong kue dari murid itu, datang gurunya baru ini gitu. Lalu sambil kumpul baru sambil tanya, kenapa kamu mengerjakan itu? Gitu. Dia nggak jawab. Gitu. Tapi tanya, kamu malu nggak setelah seperti ini? Malu. Gitu. Karena kan semuanya jadi tahu. Gitu. Lalu aku bilang, kawan-kawan itu nanti tidak suka lagi sama kamu. Karena mereka takut. Kalau kamu sama mereka takut kamu akan mencuri uang mereka. Gitu. Aku sebenarnya sebelum selesai saya sama kelas kuenya, karena belum siap bagikan kuenya. Baru bilang lah, sekarang kalau pergi ke kelas sama kamu curi uangnya, minta maaf sama anaknya, lalu minta maaf juga sama wali kelasnya. Gitu. Itu nggak aku selesai lagi. Terus nggak aku selesai, itu nggak urus lagi, karena memang kan hal sendiri itu aku kan jam 1 selesai aku langsung kembali juga ya, karena kakak jadi nggak urus lagi gitu. Tapi dalam hal itu memang ya satu sisi aku berbeban, aku malu gitu, seperti ini. Gitu. Dan dari situ aku berpikir orang ini harus dilayani. Ketika ada anak-anak yang marah itu, berapa uang jajan? Nggak ada uang jajannya, mereka hanya dikasih. Nah berarti satu, dan itu nggak tiap hari, kadang-kadang aja. Gitu. Jadi hari itu aku beli jajan, berapa kamu Theo gitu ya. Walaupun mungkin harganya tak seberapa ya, tapi aku pikir ya, walaupun sebenarnya aku berniat enggak untuk selamanya itu aku kerjakan ini, gitu, karena takutnya itu pula motivasinya. Gitu. Tapi dalam hatiku, aku kan enggak bisa juga bilang berhenti jangan mencuri, kalau aku juga akan mengerjakan apa-apa. Jadi aku mengerjakan itu karena itu. Gitu. Jadi ada yang aku lakukan untuk itu. Gitu. Dan aku berharap sebenarnya ada pelayanan untuk mereka, bukan hanya di sekolah, tapi ke tempat di panti itu, supaya mereka sama-sama mengenalkan Tuhan. Gitu. Mereka bisa, ya ada Tuhan yang bisa menggunakan mereka enggak. Kalau kasih jajan 1.000 satu hari, itu nggak akan murah apa-apa. 1 menit habis itu habis sudah kadarnya. Tapi kan firman Tuhan nggak kembali dengan sia-sia. Jadi memang saya punya kerinduan hati yang sangat besar. Tapi saya berharap bukan cuma saya. Jadi ini ya apa yang kita bersama gitu. Apa hari apa? Tapi saya berharap ini segera dikerjakan supaya mereka dilayani. Karena Tuhan yang bisa mengubahkan mereka gitu. Terus pergumulan yang ya ini berlebihan ya karena di sekolah gitu. Guru agamanya itu ya kalau dibilang ada hak lihat gitu. Dia situ merokok, situ dia minum kopi. Hari Selasa dan kami Selasa agama gitu ya, baru yang muslimnya kan di kelas gitu, mereka ada kelas khusus kecil gitu. Lalu guru agama ini karena mereka tidak ada bekas yang lulus, jadi dijumpainya guru agama muslim ini, dia jumpainya guru agama ini. Ternyata di situ dia lagi duduk apa namanya? Ada tembakau, ada apa itu digulung dan itu di depan murid. Aku di situ sakit hati merasa gitu, Tuhan gitu. Kayak lagi gak makin hancur murid ini. Maksud hatiku sedih gitu, seperti ini ya. Baru itu kami pulang jam 1, kita lewat sambil murid tengah 2 itu ada guru kelas juga muslim apa ya, Kristen ya. Sendiri, lalu bilang bagaimana kalau aku lah nanti yang jadi guru Kristennya. Maksudku aku akan bilang kepada semua wali kelas supaya agama itu dipelajari, jangan ada yang siap supaya bisa aku yang ajari gitu, karena itu kan itu mesti dikali itu gitu. Tapi ada yang bilang nanti maka gaji kita serah lah gitu. Tapi dia bilang pas itu juga ya, aku malah ada petisi
pas lainnya gitu. Masih tunggu apakan juga gitu, ini benar nggak ya melakukan ini gitu, nanti dia seperti apa atau Tuhan maunya seperti apa gitu, supaya memang belum bilang sama dia, tapi jujur hatiku sedih gitu, kesal, marah gitu. Bagaimana kita akan menuntut orang-orang yang kita layani ini kalau itu pada contohnya ya lebih dari apa yang dilihat gitu, yang merokok dia apa gitu. Dan sebenarnya dia berpeluang besar untuk menarik anak-anak siswa yang beragama Kristen. Kenapa? Karena di kota Binjai ini sangat jarang ada guru agama Kristen, sangat jarang. Tapi yang karena dia akhlaknya seperti itu, siapa orang tua mau sayangkan? Karena kan yang contohkan seperti itu, rokok apa gitu. Kalau aku sebenarnya kalau ngomong sama dia memang barbar ya, gitu. Karena kalau kalian ngomong sama dia, kalian nggak tahu, aku pikir udah benar, gitu. Aku dengarkan lagi, gitu. Jadi sampai aku bilang, gitu, minggu yang lalu, kalau kamu nggak memperbaiki kinerjamu, kamu siap-siap keluar dari sini. Ya kamu nggak lagi tidur, siapa udah jadi, gitu kan? Karena anak kita di situ, makanya di situ. Gitu. Jadi siap-siap, gitu. Dan tahun ini cuma satu orang yang ngomong kita. Ya kalau nanti orang tua tahu dia seperti itu, aku yakin dan juga yang akan datang. Bilang, tapi ternyata nggak mau apa-apa, gitu. Semakin dan aku dari apa namanya ya, ketika aku lihat lagi anak-anak seperti itu, ya itu imbas dari apa yang ya mungkin dia nggak berpikir seperti itu ya. Tapi teladan yang ditunjukkan itu akan berdampak sama anak yang dia jadi, itu jelas. Gitu. Jadi, ya tahu lah aku jadi seperti itu memang gitu. Hatiku sangat ya kalau dibilang kesal dia, gitu. Malu ya, gitu. Kalau sedih juga iya, gitu. Ini apa ya beragama Kristen gitu. Sudah seperti apa mereka memandang, sudahlah jumlah sedikit, minoritas, hancur seperti itu, seperti apa lagi gitu. Jadi memang ya hati itu terdepannya gitu. Ini sangat ya sedih bagiku ketika hari Senin semalam Pak Jinius bilang melangkah dan selangkah dan apa gitu, aku justru menangis di situ. Anaknya itu butuh Tuhan gitu. Aku cuma tulis di situ ya gitu. Memang guru agama Kristennya yang beragama itu aku tuliskan mereka butuh Tuhan gitu. Jadi itu hukuman dengan sangat ya itu pergumulan ya rusak. Kalau ditanya sama sini sangat gitu, sehancur ini gitu, seburuk ini gitu. Guru-guru itu sebenarnya kesal sama dia. Udah gak tahu lagi bilang apa macam kau gitu. Tambah lagi seperti itu ya. Muridnya yang curi gitu, ada juga yang malak gitu ya, malas yang luar biasa. Ya, atau kadang-kadang aku ngerti hari ini aku berada di kelas 2 itu Tuhan mau supaya aku berhasil dalam emosi gitu. Lihat mereka yang bisa sebentar tinggal langsung tidur gitu ya, mau nulis sama sekali gitu. Gak pernah siap PR sama sekali. Nanti kalau di kelas 2 tugas punya dikoyakkan itu ya level emosinya itu kami kadang bawa coaster lah ya, berputar lalu langsung naik turun gitu. Karena kan memang gitu malu, sangat malu. Tapi ya aku mau belajar membuka teladan itu. Mungkin mereka nggak lihat dari guru agamanya, tapi ya aku bisa. Maksudku bukan karena aku baik juga ya, kalau bukan aku baik aku juga ya, tapi karena Tuhan gitu. Supaya Injil itu sampai kepada mereka yang percaya. Hari Jumat yang lalu ada 2 anak yang jatim, yang tiap yang meninggal, terus beberapa stok mereka kasih sumbangan gitu. Lalu aku ikut ke sana, baru bilang sini ibu pegang uangnya, nanti beri kasih sepatu kamu, sepatunya nggak boleh, usahanya nggak keluar gitu. Baru
semalam pendidikan di sana dulu gitu. Lalu kita sudah dipakai hari semalam gitu. Baru dia lalu peserta karena semalam juga belajar di pulang kita sudah ada kesalahan gitu. Jadi semalam hari pendidikan sebenarnya nggak cukup uangnya gitu, tapi tambahi gitu. Karena punya halus kasar juga gitu. Dan sebenarnya aku sangat berharap mereka lebih koyo. Karena mereka udah malas, itu mereka koyai gitu. Jadi koyai mau mencak kadang-kadang emosi kita gitu. Jadi kedoakan lah gitu. Itu pergumulan besar bagi kemarin ini. Jadi ya sedih, kesal malah itu ada gitu. Tapi aku mau belajar gitu. Melangkah ya sebenarnya Tuhan mau seberapa pun yang bisa melangkahkan pada aku tahu kalau sama dengan Tuhan. Dan aku yakin ya, hal ini juga bisa membuat mereka aku tidak. Jadi kalau aku berikan bagi mereka seperti itu nggak berpengaruh besar itu pada 1 tahun. Jadi kami jadi bisa membawa mereka begitu. Kalaupun hari ini aku bisa mengajar mereka membaca dan menulis dan ya guru yang lain gak ada mengajarkan itu, tapi apa apalah gitu. Bagiku yang aku lakukan itu karena Tuhan. Bukan karena aku terlalu rajin mengajarkan itu, bukan terlalu pintar juga aku mengajarkan itu bukan. Tapi supaya mereka melihat Tuhan itu baik bagi mereka gitu. Mereka dikasihi, mereka diperhatikan, mereka ya yang terbaik juga untuk bisa menikmati pendidikan. Walaupun secara finansial mungkin mereka mengangkat bahwa mereka malah layak dari situ. Jadi doakanlah begitu supaya ya aku ya terkontrol emosinya gitu. Bisa juga aku sudah belajar kenapa mereka mampu ya gitu. Karena kalau tanya jam berapa, jam 9 gitu, bisa aku ngatur mungkin faktor kesehatan kali gitu. Karena aku juga berpikir seperti itu gitu. Jadi ya mau juga aku belajar mungkin dari segi latar belakangnya. Kadang-kadang aku tanya gitu. Jadi karena sudah gitu lah, nulis lah bisa jadi tidur gitu. Cuma sebentar nanti, sejak berapa jam cas di situ gitu kan. Dan semua guru rata-rata bilang seperti itu, mereka tidur di kelas gitu. Jadi ya doakan itu keperluan besar. Mau bicara sama guru orangnya tadi, bicara sama guru orang pertanyaan tadi, sama kemudian ya supaya mereka sampai kepada keselamatan. Dan aku yakin ya semua bukan Tuhan izinkan, Tuhan sengaja bawa aku pada situasi supaya aku menang. Bukan hanya bukan perasaan gitu, tapi emosiku dipangku semakin kuat bersama dengan Tuhan. Ini saja sekali dilakukan. Kemudian diangkat kembali. Saya berharap nanti malam jam 8 kita semua. Saya berharap jangan dipanggil, tapi mari dengan kesadaran diri ikutlah gitu ya. Karena ini bukan untuk hamba Tuhan, tapi untuk kita, supaya kita sama-sama bertumbuh. Kalau apa Tuhan bisa yang mereka sendiri, gitu. Tapi untuk kita, supaya kita punya komunitas yang bisa kita dibangun, dikuatkan, gitu ya. Jam 8, saya berharap jangan lagi dipanggil lah, nggak usah lagi diingatkan, datang aja langsung masuk, gitu. Supaya apa ya? Itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan hamba Tuhan. Itu untuk kita, bukan untuk mereka. Dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahan yang akan dibahas, yang akan disuguhkan kepada kita. Kita tinggal menikmati, jadi mari kita nikmati hidangan yang diberikan supaya kita semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan. Ini saja, terima kasih. Mulai dari dapat anak yang ada kelainan gitu kan, jadi nggak bisa
megang dia itu harus kayak ekstra, harus fokus gitu, dan itu kan pengalaman baru buatku gitu ya, jadi sulit. Jadi aku agak ragu gitu, ada kepikiran kayak bertahan berapa lama lagi kepala sini Tuhan gitu. Dan itu jadi satu ketakutan untukku. Aku bersyukur gitu Tuhan sediakan orang seperti Miss Damai gitu ya. Karena aku berpikir kayak dia nggak memikirkan bagaimana berapa orang muridku yang ada di situ. Ayo Kak, kerjakan aja gitu. Aku segan sebenarnya sebagai seorang tenaga pendidik yang muridnya bisa dikatakan hanya segitulah istilahnya, menerima gaji yang dia tetapkan. Itu kayak jadi satu keberatan hati sama aku, kayak apa di sini nggak rugi gitu dengan menerima aku sebagai tenaga pendidik tempat ini. Murid yang hari ini datang juga cuma segini gitu. Itu jadi lama gitu, jadi pergumulan sama aku terus berdoa, Tuhan ini kayak mana gitu. Waktu tahun ajaran baru masuk kemarin, aku chat Miss Damai, Miss, sekitar nanti tanggal 7 Juli analis sudah nanya beberapa orang, mereka mau masuk gitu. Terus dia bilang, udah ada berapa orang yang daftar sama Luka, katanya gitu. Ada Miss ini. Tapi cuma segitu masih Miss, gimana kita buat? Aku bilang gitu kan. Gak apa-apa Kak, kalau itu Tuhan antarkan berarti itu yang mau kamu kerjakan, katanya kayak gitu. Aku terharu gitu ya, kayak ada orang yang Tuhan sediakan gitu, seperti ini. Dia gak memikirkan gitu dirinya, nggak. Kalau tadi dia orang dunia, murid cuma segitu, udah tutup aja. Toh dia juga udah punya penghasilan kan, kayak ya apa untungnya aku ada di sana gitu. Tapi dia bilang, ayo Kak, kerjakan bagianmu gitu. Gak usah takut. Kalau memang kata Tuhan itu ladang hidup, nanti Tuhan datangkan orang-orang baru tempat ini gitu. Itu jadi satu hal yang gak pernah aku pikirkan gitu. Tuhan sediakan orang, bahkan tentang diriku aja dia pikirkan. Itu yang jadi apa ya, kayak Tuhan kau luar biasa dalam hal ini gitu. Bahkan dia gak pikirkan keuntungan dia berapa dapat. Yang penting Laura bisa mengajar di tempat itu, aku bisa beroleh penghasilan, dan gak ada ya udah gak apa-apa Kak, kerjakan. Mau 3 orang maupun lah dia, 3 orang kita kerjakan aja, buka terus, kerjakan, maju kamu terus, katanya kayak gitu. Itu yang jadi satu ucapan syukur untukku, dan aku berdoa, Tuhan tolong tambahkan muridku. Jadi beberapa minggu kemarin Tuhan jawab doaku gitu. Tuhan tambahkan ada 3 orang murid baru datang ke kepala situ, dan hari ini sudah lumayan ramai. Dan kemarin bilang mungkin besok akan ada 1 orang murid baru lagi datang gitu ya. Aku bersyukur gitu. Dalam hal ini sampai sedetail itu Tuhan memikirkan gitu. Bagaimana kekhawatiranku di masa yang akan datang, tapi Tuhan sediakan orang-orang percaya yang membuat aku gak untuk udah mau stuck, berhenti sampai di sini, jalan udah gak ada lagi gitu. Bahkan dia gak memikirkan dirinya supaya orang lain juga bisa menerima bagaimana perbuatan Tuhan itu bisa terjadi gitu. Dan kemarin juga gitu, aku berdoa juga karena kan Laura mau bayar uang UKT pertama gitu kan untuk semester ini. Ya biasa kalau namanya orang baru masuk kuliah pasti banyak biaya gitu kan gitu. Terus berdoa untuk supaya bagaimana babi itu bisa terjual gitu, karena waktu itu doanya ketika babi dijual itulah uang untuk UKT ku gitu kan. Gak pernah terpikirkanku waktu kami kemarin bapak pada sawit gitu, gak pernah istilahnya kami dapat segitu. Tapi waktu berdoa untuk hal itu ternyata untuk itulah Tuhan sediakan supaya ada uang untuk bayar UKT kita gitu kan. Tuhan gak kasih lebih berlimpah gitu, tapi anak Tuhan pelihara cukup gitu, gak kekurangan gitu. Itu jadi satu ucapan syukur yang besar untuk, karena waktu pulang aku
kok bisa gitu, nggak pernah soalnya kayak gitu, kok bisa sekali itu. Cuman uang tadi memang Tuhan sediakan, bukan yang untuk akhirnya lebih berlimpah gitu, tapi cukup untuk apa yang kami butuhkan, cukup untuk bayar uang UKT-ku, dan itu Tuhan cukupkan memang benar supaya kami nggak kekurangan gitu. Itu jadi satu hal yang luar biasa, Tuhan menolong dalam hal ini gitu. Aku mungkin berpikir dengan cara yang lain Tuhan akan bekerja, tapi ternyata Tuhan punya cara sendiri yang kau nggak pernah pikirkan. Dari situ aku menolong, ya nggak perlu kau bayangkan harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi aku ditegur Tuhan juga gitu. Selama ini aku juga berpikir udah aku doakan, cuman masih aku berpikir gimana cara aku sendiri supaya sesuatu itu bisa kukerjakan dengan baik gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang aku punya cara lain yang kau nggak pernah pikirkan dan kau nggak akan menyangka dalam hal itu gitu. Jadi aku bersyukur untuk hal ini. Ternyata memang sampai sedetail itu gitu Tuhan menolong. Bukan sampai kau hidup berkelimpahan, kau bisa kayak orang-orang menghambur-hamburkan uang, tapi anak Tuhan akan Tuhan pelihara dan itu cukup, nggak akan kekurangan. Itu yang bisa lakukan kita. Terima kasih. Sian ya. Masih ada boleh? Baik, terima kasih atas saksiannya semua. Semoga bisa memberkati kita sama-sama di sini. Ya, kita akan mendengarkan khotbah lagi. Mari kita angkat lagu kita dari nomor 147 di Badai Taufan ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Ketika kami merenungkan betapa kami mengagumi Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk perbuatan-Mu, untuk anak-anak kami. Ada Jessica dan Laura yang sungguh mengalami perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Ada juga Mina yang hari ini betapa hatinya melihat orang-orang yang perlu kasih Tuhan itu, orang-orang yang harus diberitakan kabar baik itu. Jikalau kami merenungkan dari cerita atau sharing yang mereka sudah perdengarkan bagi kami, betapa kayanya Engkau, Allah yang mempercayakan bagian-bagian yang bisa kami kerjakan, bagian-bagian yang bisa kami lihat, pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah hal yang besar yang bisa kami syukuri di dalam hidup kami. Buatlah Tuhan, supaya tetap kami sama melihat Allah yang sudah menyelamatkan kami itu sampai
sampai hari ini dan kedepannya Allah yang sama akan bertanggung jawab di dalam hidup kami. Jikalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, ajari kami kebenaran supaya ada kebenaran-Mu yang menjadi pegangan di dalam hidup kami, yang membuat kami bisa berdiri tegak menghadap Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan kami. Inilah kami Tuhan, layani kami anak-anak remaja, pemuda yang hari ini ada. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Sebenarnya tema yang disiapkan kemarin itu bagi saya harga mengikut Kristus. Tapi ketika saya mendengar kesaksian waktu beberapa minggu lalu dari kelompok pemuda, saya mengubahnya, nggak apa-apa ya? Atau harga mengikut Yesus itu kan kita buat. Saya hari ini menyiapkan dari Kejadian pasal 4. Di sini saya mau berbagi. Mungkin ini bisa ditambahkan dari pengalaman Jessica sama Laura tadi. Bagaimana mengucap syukur? Bagaimana aku menghormati Tuhan? Bagaimana imanku terpaut dengan Allah? Iya. Ada pemuda nggak? Ada yang kenal pemuda kan? Hah? Enggak ya? Mereka diciptakan Tuhan jadi pasangan langsung ya, suami istri. Jadi pemuda yang pertama adalah Kain, iya kan? Iya. Kita belajar dari Kain dan Habel. Mari kita lihat dari Kejadian pasal 4 ayat 1 nanti kita baca. Wah, udah setengah 1, sampai jam berapa kita? Sampai 16. Ada beberapa poin yang saya mau bagikan dari firman Tuhan ini. Kita baca ya. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saya baca dulu yang ganjil, yang genapnya nanti kita baca semua bersama-sama. 1, 2, ya. Saya baca dari judul ya, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kemudian selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi penari. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil ternak itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dari korban persembahannya. Iya, sampai situ aja dulu kita baca. Nah, dari firman Tuhan ini satu yang saya mau bagikan. Kita mengerti ya dari ayat-ayat sebelumnya bagaimana Tuhan dengan Hawa, Adam sudah berseteru, ya kan? Mereka sudah bertengkar. Tuhan mengusir mereka. Nah, tapi coba lihat dari pasal 1, pasal 4 ayat 2, ayat 1 itu dari kata aku. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa masih mengerti mengucap syukur. Ini saya rasa bukan seperti yang selama ini kita doa, Tuhan terima kasih Engkau sudah peliharakan aku. Kayaknya enggak seperti itu. Pasti ini dia sangat melihat bagaimana ini kejadian pertama ya di bumi. Padahal Allah sudah bilang sama dia, kamu akan mengalami susah ketika kamu mengandung dan melahirkan. Dan itu genap bagi Hawa. Ketika itu dia alaminya apa yang keluar dari mulutnya? Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, saya
Saya ingat Jessica dan Laura tadi, ketika mengalami hal yang mungkin bagi kalian itu baru, ya, pengalaman yang itu bersama dengan Tuhan kan. Nah, melewatinya, kalau dibikin nilai statistiknya, bukan statistik, grafiknya, samakah ucapan syukur kalian seperti Hawa ini? Aku mendapat pertolongan dari Tuhan dalam hal ini. Gimana kira-kira? Artinya apa? Mengucap syukur itu bukan rutinitas, tapi disitulah letak penghormatan kita kepada Allah. Benar Tuhan, ini karena Engkau. Aku bisa seperti ini bukan karena aku, bukan karena kepintaran Laura mengajak orang, ayo ikut les. Bukan. Tapi dia bisa melihat ini Tuhan yang menggerakkan mereka bisa hadir di sana. Sama seperti Hawa. Aku bisa melahirkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi ada ucapan syukur yang sangat dalam keluar dari dalam hatinya. Mari kita koreksi ucapan syukur yang selama ini yang kita kerjakan. Apakah bangun pagi terima kasih Tuhan, aku sudah bangun. Bagi saya ini kemarin waktu mempersiapkan ini juga mengoreksi bagi saya. Ternyata aku harus punya pengalaman seperti Hawa ini bersama dengan Tuhan. Karena dilihatnya sekali perbuatan Allah itu. Ya, saya ingat ya waktu saya dulu masuk rumah nikah, saya nggak ada dapat pengajaran dari orang-orang tua tentang bagaimana hamil, bagaimana melahirkan. Tapi saya baca dari, saya langganan majalah parenting ya, kalau kita tahu. Saya belajar dari situ dan saya lihat ini. Tapi Hawa ini yang tidak punya teman sharing, hanya suami, nggak punya media sosial seperti sekarang, tapi ada ucapan syukur. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Ya, jadi coba mari kita lihat kembali bagaimana doa ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Bukan karena rutinitas, tapi kita bisa menghormati Tuhan. Ini aku bisa ada karena Tuhan. Gimana kira-kira yang kita perbuat selama ini? Mau masak karo dari saya. Udah aja berdoa. Itu kita sama dengan jadinya nanti itu jadi Taurat bagi kita. Tapi kita mari belajar menghormati Tuhan dengan perbuatan Tuhan yang sudah kita alami, dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada-Nya. Supaya aku tahu pengalamanku dengan Tuhan itu spesial. Pengalaman dengan Tuhan itu ketika aku mengalami ini adalah hal yang besar. Kan karena besar kita, wah gitu ya. Kalau biasa-biasa aja, kalau nyebrang jalan aja gitu ya, mungkin itu hal yang biasa. Tapi coba ketika kita melakukan sesuatu itu dengan adanya Tuhan di sana, bagaimana kita melihat Tuhan kami? Iya. Ini hal yang pertama. Dan hal yang kedua, ada lahir Habel, ada lahir Kain. Di sini pertama Kain ya dan Habel. Tapi di sini yang dicatat yang pertama di sana, mereka ada mempersembahkan ya, mempersembahkan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi pemuda-pemuda itu orang yang bekerja. Ada hasilnya? Iya. Ada pemuda yang bekerja dan menghasilkan. Dan Tuhan tidak mengajari mereka memberi persembahan. Benar ya? Enggak ada Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, persembahkanlah dirimu. Ada? Tidak. Tapi ada sikap mengucap syukur kepada Allah tadi dari apa yang diberkati Tuhan lewat persembahan. Kalau Kain tadi mempersembahkan apa? Dia seorang petani bisa kita katakan ya. Dia mempersembahkan sebagian. Terus Habel mempersembahkan lemak-lemak dari hewan-hewan yang gemuk. Nah, nggak usah, sudah tahu kita ceritanya ini ya. Nggak usah kita baca pun udah tahu ya. Nah, dan singkat ceritanya persembahan Habel
Habel yang diterima. Kalau ditanya kalian, kira-kira persembahan Kain itu gimana? Kenapa gak diterima Tuhan? Ada yang bisa jawab? Kan banyak orang bilang, oh karena dia mempersembahkan sisa-sisanya, karena di sana ada sebagian gitu ya, ya kan? Tapi kalau kita lihat Habel, dia mempersembahkan lemak-lemaknya. Kalau bangsa Israel dulu mempersembahkan kan itu ya, yang tampun-tampun gitu. Berarti mereka punya banyak lemaknya. Nah, kalau di kitab Ibrani ayat 4 itu dibaca, Ibrani pasal 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan kepada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kenapa persembahan persembahan Habel diterima? Karena iman. Berarti bisa dikatakan Kain itu dia mempersembahkan bagian-bagiannya itu tidak beriman. Setuju tidak? Karena ada dicatat di kitab yang berikutnya, di kitab Ibrani itu. Nah, saya gak menyoroti dalam hal persembahannya di sini, tapi ketika dia punya iman, dia ada memberi kepada Allah itu. Karena ada imannya. Dan Allah menerima bagian yang diberikan oleh pada Habel tadi. Tapi bagian Kain, apa yang terjadi? Ketika persembahan itu dipersembahkan, punya Habel habis semua, punya Kain tidak. Apa yang muncul dalam hatinya? Ada? Coba kita lihat ya. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini juga bisa jadi bahan pelajaran bagi kita. Ketika kita bisa melihat ada kita, ada teman kita, atau ada yang lain, dia lebih banyak kasih karunia. Tahu ya, kasih karunia itu kan gak hanya anugerah keselamatan ya. Kasih karunia itu juga bisa anugerah dari Roh Kudus itu yang ada pada kita. Contohnya seperti kalian, anak pemuda remaja, kalian bisa musik, itu salah satu kasih karunia yang Tuhan berikan. Kalian bisa mungkin menjadi tempat curhat dengan teman kalian. Susah loh cari orang curhat sekarang. Orang semua mau curhat, tapi untuk cari tempat curhat itu agak susah. Orang maunya dia aja yang mau didengerin. Iya enggak? Mana tahu nanti ada di antara kita yang mau menjadi pendengar, tempat curahan orang. Tapi tempat curahan hati orang jangan dibagikan ke orang lain ya. Mana tahu nanti ada di antara anak-anakku ini semua menjadi konselor bagi orang-orang percaya. Iya. Tapi di sini ya, ketika kita melihat ada hati yang panas dan muram di dalam Kain itu, di depannya ada di sana dikatakan firman Tuhan kepada Kain. Ternyata Allah itu gak diam. Di dalam Kain punya masalah, Allah gak diam. Tuhan masih menyapa dia. Sampai hari ini, adakah firman Tuhan yang berbicara kepada kita? Gimana? Kita ini kan orang yang sudah ditebus, orang pilihan, anak-anak Allah, apalagi orang-orang yang berharga. Adakah masih firman Tuhan berbicara kepada kalian? Jangan nanti sama Kain cuma Allah berfirman. Gimana? Masih adakah Allah berfirman? Masih, ya, puji Tuhan. Tapi ketika Allah berfirman kepada kepada Kain, apa yang dia bilang? Pertanyaan Allah sederhana ya. Kenapa hati
hatimu panas dan mukamu muram. Saya baca, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bagaimana ini? Seorang pemuda yang tidak diterima persembahannya oleh Tuhan, hatinya panas, mukanya muram, dan Tuhan ingatkan dia. Sebenarnya mukamu itu bisa berseri kalau kamu berbuat baik. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang dibuatmu? Tuhan tahu, tapi Tuhan mau supaya si Kain ini mau datang dalam keberadaannya. Tuhan masih berfirman kepadanya. Tapi apa yang Tuhan bilang? Dosa sedang mengintip. Nah, inilah yang kadang sering kita alami. Kita nggak sadar dosa itu mendekati kita. Dosa itu mau menarik kita. Dan apa kata Tuhan di sana? Engkau harus menguasainya. Engkau harus menguasai dosa itu. Itu firman Tuhan ya kepada Kain. Untuk kita hari ini gimana? Sudah kita bisa menguasai dosa? Masih dosa perjuangan kita? Hah? Gimana? Kadang-kadang. Jadi apa solusinya? Ingat kata Tuhan ini, aku harus menguasai dosa itu. Ini nasihat atau firman Tuhan kepada pemuda yang pertama. Dan pemuda hari ini juga Tuhan menasihati kita. Dosa itu sedang mengintip engkau. Jadi hendaklah engkau berpuasa atas dosa itu. Makanya firman Tuhan menjadi kekuatan kita supaya kita bisa menang. Iya. Apalagi yang selanjutnya terjadi kepada Kain ini? Dan ayat 8 ya. Ketika Kain, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Iya. Jadi ketika dosa itu kita tidak kuasai, dia akan terus. Pasal 3 ya, kalau dosa itu menjalan, ya kan? Nah, dia akan terus. Kalau tadi tanganku hanya membuat dosa, sekarang kepalaku, mataku, semua badan kita ini akan melakukan dosa kalau kita tidak berkuasa atasnya. Buktinya, Kain, ketika dia tidak mengatakan tidak kepada dosa itu tetap menguasai dia. Nah, betapa baiknya Tuhan bagi Kain. Ayat berikutnya di sana dikatakannya, firman Tuhan kepada Kain, di mana adikmu hari itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Kayaknya ini pemuda kali lah. Nah, saya baca selanjutnya ya. Maka sekarang, ayat 10 firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Artinya bagaimana? Ketika Tuhan masih berfirman kepadanya, ada suatu reaksi tahu ya, sikap dari Kain ini yang mengatakan, apakah aku menjaga adikku? Sepertinya bukan itu kewajibanku. Terkadang mungkin kita juga demikian sama Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, mengingatkan kita, atau ada orang-orang percaya yang mengingatkan kita, respon kita bisa seperti ini. Kita bisa melakukan perlawanan. Ini adalah anak muda zaman now, ya, mungkin gak kita ya, tapi pada umumnya ini berlaku. Kenapa saya katakan demikian? Ketika saya juga melakukan
ketika itu tidak seperti hatinya, mama kan nggak tahu. Nah ini satu anak muda sekarang. Pada zaman mama dulu nggak kayak gitu, hari ini beda. Kalian gimana? Nggak gitu? Nggak ada perlawanan dari dalam diri kalian ketika hal itu menyentuh sesuatu dalam progres yang udah kalian buat lah. Ini nggak gini loh, misalnya saya bilang, begini pun, bukan gitu loh nak, saya bilang. Tapi karena ternyata saya sudah matang, sudah menjadi suatu apa ya? Ya inilah gitu. Ketika dikatakan ini kurang tepat, kalian kurang terima. Seperti itu anak muda. Ya, orang gini, yang lain gimana? Kain sudah mengalami. Pemuda yang pertama mencerminkan pemuda hari ini. Kayaknya enggak sikap yang enggak kayak orang Jawa ya. Pemberontakan itu pasti lebih banyak. Kenapa yang dia menikah yang kemarin-kemarin juga anak muda semua? Karena mereka nggak setuju kan? Nah, hari ini juga mungkin ada yang Tuhan mau katakan kepada kalian, jadilah hamba-Mu yang setia. Tuhan, aku masih berjuang loh untuk ini. Jadi hamba Tuhan itu nanti saja lah. Ada penolakan. Sebenarnya Tuhan kan punya rencana sudah kepada kita semua. Nah, ketika Tuhan mengingatkan kita kepada rancangan yang sudah Tuhan buat, ada. Tunggu Tuhan, jangan dulu. Atau ada di sini yang mau jadi hamba Tuhan? Ada kira-kira? Jadi mau jadi apa kita semua? Hah? Mau jadi apa kita ini? Kalau pimpinan dia kan udah jelas mungkin ya, tapi dia pun hamba Tuhan ya kan Bu? Ya. Gimana? Hamba Tuhan itu kan, tadi saya nggak bilang full time ya, saya bilang kan cuma hamba Tuhan. Artinya mau melakukan apa yang Tuhan lakukan. Gimana? Mau nggak kita jadi hamba Tuhan? Mau. Mantap. Karena ketika saya apa sedikit ya, waktu Pak Julius kemarin datang kan kita disini nyanyi lagu Kisah Para Rasul ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa supaya menjadi saksiku. Nah, itu salah satu. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan kita untuk itu. Kata Pak Julius kemarin itu, kalau kamu tidak mau menjadi saksi, kamu nggak mau bersaksi, kembalikan aja kuasanya kepada Tuhan. Itu keras loh. Ya kan? Kalau perbankan aja, kalau kita misalnya ambil uang, kita mau kembalikan uang kita belum pada waktunya, kita kena penalti. Sama Tuhan gimana? Kalau kita kembalikan kuasa kita sama Tuhan, gimana ya? Jadi kalau pemuda yang pertama ini, si Kain ini mencerminkan ada ketika dinasihati oleh Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepadanya, ada seperti gak setuju. Apakah aku jadi penjaga adikku? Sebenarnya kan Tuhan mau kejujuran daripada Kain ini, tapi dia gak mau jujur. Nah, akibatnya apa? Ketika Kain ini melakukan terus yang ada di dalam hatinya, Tuhan mengutuk dia. Nanti kita bisa lanjutkan ya. Yang kedua, dia jadi pengembara dan bumi ini menjadi tempat pelariannya. Dia bilang, aku akan bersembunyi daripadamu dan aku akan, ketika aku bertemu dengan orang-orang yang membunuh aku, tapi Tuhan buat tanda di dalam dia supaya dia tidak dibunuh oleh orang. Betapa mengerikannya akibat tidak beriman kepada